Ya, judul minggu ke-9 adalah Kristus sebagai kebangkitan dan biji gandum. Nah, hari ini sampai hari yang keempat kita akan melihat Kristus sebagai kebangkitan. Nah, saudara-saudari, Romawi 1 di garis besar berkata kita bisa apa? Mengalami, menikmati, mengekspresikan apa? Kristus sebagai kebangkitan. Mengalami, menikmati, mengekspresikan Kristus. Tetapi Kristus yang sebagai kebangkitan. Kristus sebagai kebangkitan. Ya, frase Kristus sebagai kebangkitan ini bukan pemahaman umum dari kekristenan atau kebanyakan orang Kristen. Karena kata kebangkitan umumnya dipahami bahwa Kristus bangkit dari kubur. Itulah pemahaman umum kebanyakan orang Kristen ketika mereka mendengar kata kebangkitan Yesus. Tetapi frase Kristus sebagai kebangkitan ini satu perkataan yang asing bagi banyak orang Kristen. Untuk itu kita harus mempelajari, menuntut, menemukan kebenaran yang mendasar menurut Alkitab mengenai kebangkitan. Apakah kebangkitan menurut Alkitab? Ya, saudara-saudari, walaupun kebangkitan itu hidup kembali setelah kematian, itu tidak salah. Tetapi itu bukan yang mendasar. Itu yang permukaan. Ya, saudara kita sering mengatakan, jangan kita bermain ski di atas permukaan es. Jangan hanya memahami hal-hal yang permukaan saja. Kita harus memecahkan lapisan es, masuk, menyelam ke dalam. Memang tidak salah memaknai kebangkitan sebagai hidup kembali setelah mati. Itu nggak salah, tetapi itu permukaan. Kebanyakan orang-orang Kristen ya bermain-mainnya di permukaan. Seperti bermain ski di atas permukaan es. Padahal ada kedalaman yang luar biasa yang harus diselami. Ya, akibat hanya bermain di atas permukaan Alkitab, maka kita tidak akan pernah menemukan frase Kristus sebagai kebangkitan di tengah-tengah kekristenan umumnya. Ya, perhatikan garis besarnya. Ya, garis besarnya mengatakan Kristus sebagai kebangkitan. Kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai kebangkitan. Walaupun Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati,
Lazarus bukan kebangkitan. Dia hanya dibangkitkan. Tetapi Lazarus bukan kebangkitan. Sedangkan Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan. Inilah Kristus sebagai kebangkitan. Walaupun Kristus tidak mati, sebelum Kristus mati, dia adalah kebangkitan. Ya, kebangkitan ini adalah Kristus. Apa artinya? Kristus itu kekal. Dia tidak bisa mati. Dia ada sejak kekekalan yang lampau hingga kekekalan yang akan datang. Mana bisa mati? Karena Kristus tidak bisa mati, maka dialah kebangkitan. Walaupun dia belum masuk ke dalam kematian. Dia belum disalib, sebelum dia dibunuh, sebelum dia bangkit dari kubur, Kristus sudah merupakan kebangkitan. Karena Kristus itu tidak pernah bisa mati. Karena dia adalah kebangkitan, maka ketika dia ditaruh di dalam kematian, dia tidak bisa tinggal terus di sana. Tetapi semua manusia tidak bisa keluar dari kematian. Karena manusia bukan kebangkitan. Walaupun Lazarus keluar dari kematian, itu karena dibangkitkan. Lazarus sendiri bukan kebangkitan, tetapi Yesus berkata, Akulah kebangkitan. Jadi makna yang paling mendasar, ya, kebangkitan itu bukan hidup kembali dari kematian. Itu tidak salah memang. Alkitab memang berkata seperti itu, tetapi itu yang permukaan. Yang mendasarnya kebangkitan itu bukan suatu peristiwa hidup kembali setelah mati. Bukan suatu peristiwa kebangkitan itu. Kebangkitan itu adalah suatu persona. Persona kekal. Siapa dia? Dia adalah Allah Tritunggal yang terekspresi melalui Kristus. Ya, Allah Tritunggal ini, persona kebangkitan itu sendiri melewati satu proses. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu proses dari sang kebangkitan. Allah Tritunggal di dalam Kristus itu adalah kebangkitan itu sendiri. Kebangkitan itu bukan suatu peristiwa hidup kembali setelah mati, bukan. Kebangkitan itu adalah satu persona. Persona Allah Tritunggal yang terekspresi di dalam Kristus. Ya, persona kebangkitan ini sudah merupakan kebangkitan walaupun dia belum mati. Nah, sebagai persona kebangkitan, dia melewati proses. Dan proses kebangkitan ini, proses yang dilalui oleh sang kebangkitan ini, menghasilkan atau merampungkan 3 perkara besar. Pertama, kelahiran putra sulung Allah. Kedua, kelahiran banyak putra Allah. Dan yang ketiga, sang kebangkitan ini, Kristus menjadi roh pemberi hayat.
Nah, semuanya ketiga perkara ini adalah fakta Alkitab. Fakta Alkitab melalui 3 ayat yang ajaib. Ya, kebangkitan ini merampungkan pertama Kristus menjadi putra sulung. Itu ayatnya di Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Kemudian perkara besar yang kedua, melahirkan banyak putra. Itu di 1 Petrus 1 ayat 3. Semua tentang kebangkitan ayat-ayat ini. Yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 45. Konteksnya tentang kebangkitan. Dalam kebangkitannya Kristus menjadi roh pemberi hayat. Ketiga ayat ini, ya, ini tentang kebangkitan. Ketiga ayat ini tidak mengatakan bahwa kebangkitan itu adalah peristiwa hidup kembali setelah mati, bukan. Ketiga ayat tentang kebangkitan ini, ya, memperlihatkan 3 peristiwa besar. Kelahiran putra sulung, kelahiran banyak putra, dan Kristus menjadi roh pemberi hayat. Semuanya ini adalah cerita tentang kebangkitan. Ya. Ini adalah suatu pelajaran kebenaran tentang kebangkitan yang jarang dipelajari di dalam kekristenan. Mari sekarang kita melihat satu persatu 3 peristiwa besar ini. 1, kelahiran putra sulung Allah. Ya, di FKKP hari pertama bagian rawatan pagi dikatakan bahwa Allah tidak melahirkan putra tunggalnya, melainkan, ya, melahirkan putra sulungnya. Ya, peristiwa yang besar yang pertama adalah kelahiran putra sulung Allah. Kalau kita tidak dijelaskan, mungkin kita bingung kenapa. Kristus kan Allah, kenapa harus dilahirkan kembali? Nah, perhatikan bahwa yang dilahirkan oleh Allah itu bukan putra tunggal, tetapi putra sulung. Ya. Putra tunggal ini sebetulnya Allah Putra. Allah Tritunggal itu kan Bapa, Putra, dan Roh. Putra tunggal itu sebetulnya Allah Putra. Allah Putra itu adalah setara dengan Allah Bapa dan Allah Roh. Bahkan bukan hanya setara, mereka satu. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Tidak terpisahkan, sama-sama kekal ada. Dari kekekalan yang lampau, ketiganya itu kekal ada. Ketiganya itu tidak pernah tidak ada. Bukan tadinya ada 2, Bapa dan Roh, kemudian muncul yang ketiga, putra tunggal. Bukan. Putra tunggal itu tidak dilahirkan. Karena putra tunggal itu Allah Putra, setara dengan Bapa dan Roh dalam Trinitas. Jadi ketika kita mengatakan Allah melahirkan putra, itu ingat bukan putra tunggal, tetapi putra sulung. Ya. Yang dilahirkan adalah keinsanian Kristus, bukan keilahian Kristus.
Keilahian Kristus tidak perlu dilahirkan, karena dia itu adalah Allah yang kekal ada. Tidak pernah dia tidak ada. Sesuatu yang dilahirkan artinya tadinya nggak ada, lalu dilahirkan menjadi ada. Keilahian Kristus tidak perlu dilahirkan, karena dia kekal ada. Ada sejak kekekalan yang lampau, artinya tidak pernah dia tidak ada. Tetapi keinsanian Kristus itu harus dilahirkan kembali. Arti dilahirkan kembali itu ditinggikan setara dengan kealahan Trinitas. Tadinya keinsanian Tuhan sebelum dilahirkan itu terbatas, terkurung di cangkang keinsanian. Perlu dilahirkan kembali untuk ditinggikan, disetarakan dengan kealahan Trinitas. Jadi sekali lagi, yang dilahirkan itu pertama-tama adalah putra sulung. Maksudnya adalah keinsanian Yesus dilahirkan kembali sehingga Kristus menjadi putra sulung. Ya. Nah, saudara-saudari, inilah makna dan uraian penjelasan mengenai peristiwa besar yang pertama. Kelahiran putra sulung. Ayatnya di mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Di sana Allah Bapa berkata bahwa pada hari ini, yaitu hari kebangkitannya, Aku telah melahirkan engkau. Jelas. Ya, yang dirayakan di hari Natal itu sebetulnya kelahiran keinsanian Yesus yang belum ditinggikan. Tetapi Kisah Para Rasul 13 ayat 33 adalah kelahiran keinsanian Yesus yang menghasilkan keinsanian Yesus yang ditinggikan, dialahkan dalam kealahan. Ini tidak dirayakan di dalam hari raya Natal. Orang-orang yang merayakan Natal sama sekali tidak menyadari ada ayat tentang kelahiran Yesus yang kedua, yaitu kelahiran Yesus pada hari kebangkitannya. Itu di dalam Kisah Rasul 13:33. Dan Roma 8 ayat 29 berkata bahwa kelahiran Yesus saat itu adalah kelahirannya sebagai putra sulung, bukan putra tunggal. Inilah peristiwa besar yang pertama, kelahiran putra sulung, yang menghasilkan secara bersamaan peristiwa besar yang kedua, yaitu ketika putra sulung dilahirkan melalui kebangkitan, maka semua kaum berimannya, keinsanian dari seluruh umat pilihannya dilahirkan kembali menjadi putra Allah, putra-putra Allah. Jadi dalam satu persalinan yang besar, satu persalinan yang sama, ya, ada kelahiran putra sulung
dan ada kelahiran putra-putra Allah. Ada kelahiran putra sulung Allah dan ada kelahiran putra-putra Allah. Ya. Kristus adalah Allah Putra. Kita adalah putra-putra Allah. Baik Allah Putra maupun putra-putra Allah sama-sama dilahirkan dari satu persalinan. Ya. Sama seperti seekor kambing dalam satu persalinan melahirkan 5 misalnya. Kalau kambing sih hanya 1 ya. Tapi kalau misalnya seekor kucing bisa melahirkan 5 anak kucing. Dalam satu persalinan ada yang keluar pertama anak sulung, tetapi 4 yang lainnya dilahirkan dalam persalinan yang sama. Artinya keempat anak kucing yang lahir belakangan dalam satu persalinan yang sama itu sama-sama kucing. Anak sulung itu adalah kucing, keempat anak-anak lainnya pun sama-sama kucing, tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah yang satu itu sulung, yang lain itu saudara-saudara si sulung. Tetapi secara hayat dan sifat, semua sama. Kalau putra sulung itu adalah Allah, maka putra-putra Allah yang lainnya pun adalah Allah dalam hayat dan sifat. Tetapi ingat, tidak di dalam kealahan Trinitas. Inilah 2 peristiwa besar yang dirampungkan oleh kebangkitan. Peristiwa yang kedua, banyak putra dilahirkan dalam kebangkitan yang sama, itu ada di 1 Petrus 1 ayat 3. Ini cerita tentang kebangkitan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu bukan suatu peristiwa hidup kembali dari kematian. Itu permukaan sekali. 1 Petrus 1 ayat 3 ini jelas mengatakan kebangkitan itu adalah kelahiran kaum beriman Tuhan. Inilah kebangkitan. Tadi kita sudah melihat di Kisah Para Rasul, kebangkitan adalah kelahiran putra sulung. 1 Petrus 1 ayat 3, kebangkitan adalah kelahiran kita, orang-orang pilihan, kaum berimannya. Ya, sebetulnya 2 kelahiran ini dalam satu persalinan yang sama melahirkan tubuh Kristus. Putra sulung itu adalah kepalanya, kaum berimannya adalah tubuhnya. Tapi keduanya itu satu Kristus yang korporat. Jadi 2 peristiwa besar ini adalah kelahiran satu tubuh Kristus dalam satu persalinan yang sama. Nah, peristiwa besar yang terakhir pun sama, yaitu terjadi dalam satu peristiwa yang sama. Peristiwa kebangkitan yang sama, Kristus menjadi roh pemberi hayat. Jadi dari 3 peristiwa besar, 3 peristiwa besar di sini, kita bisa rangkum menjadi 2. Yaitu 2 peristiwa pertama kita gabung menjadi 1, yaitu tubuh Kristus. 2 peristiwa besar yang pertama adalah kelahiran putra sulung sebagai kepala.
Peristiwa besar yang kedua adalah kelahiran banyak putra sebagai anggota. Kepala dan anggota adalah satu. Jadi dua peristiwa besar pertama kita rangkum menjadi satu, yaitu kelahiran tubuh Kristus. Kelahiran putra sulung dan kelahiran banyak putra adalah satu kelahiran tubuh Kristus. Nah, peristiwa besar yang ketiga itu masih terkait dengan tubuh Kristus, yaitu Kristus menjadi roh pemberi hayat. Sebetulnya Kristus itu menjadi roh tubuh. Jadi tubuh Kristus dengan roh tubuh itu satu. Tiga peristiwa besar ini kita bisa merangkum menjadi satu, yaitu realitas tubuh Kristus. Semoga saudara-saudari paham penjelasan ini sangat penting. Tiga peristiwa besar ini pertama-tama, yang pertama dan kedua kita rangkum menjadi satu. Kelahiran putra sulung, kelahiran banyak putra adalah satu kelahiran tubuh Kristus. Yang ketiga adalah Kristus menjadi roh pemberi hayat. Ini pun adalah kaitannya dengan tubuh, yaitu roh realitas dari tubuh Kristus. Ketiganya satu. Putra sulung, banyak putra, Kristus menjadi roh. Ketiganya adalah realitas tubuh Kristus. Penjelasan ini sangat penting. Saudara-saudari harus hafalkan penjelasan ini. Tiga peristiwa besar ini sesungguhnya adalah satu realitas tubuh Kristus. Haleluya. Inilah tiga ayat ajaib yang memperlihatkan kepada kita realitas tubuh Kristus. Ya. Itulah sebabnya di hari yang kedua, poin C-nya menyambung dengan mengatakan untuk berada dalam realitas tubuh Kristus. Kita perlu mutlak dalam hayat kebangkitan. Itulah. Jadi poin A, poin B di hari pertama itu mempersiapkan kita untuk kita bisa tinggal di dalam realitas tubuh Kristus yang ada di poin C hari kedua. Jadi tiga peristiwa besar ini sebetulnya adalah satu perampungan dari realitas tubuh Kristus. Apakah realitas tubuh Kristus? Realitas tubuh Kristus itu adalah gereja. Apa perbedaannya dengan gereja lokal? Kita tidak bisa mengatakan bahwa realitas tubuh Kristus itu gereja lokal, tidak. Yang dimaksudkan realitas tubuh Kristus itu gereja, bukan gereja lokal. Tetapi gereja lokal adalah tempat di mana ada realitas tubuh Kristus. Gereja lokal tuh wadahnya, gereja lokal tuh prosedurnya, bahkan satu-satunya prosedur untuk menghasilkan realitas tubuh Kristus. Makanya di poin 1 yang C itu tidak dikatakan gereja lokal, melainkan gereja saja. Ya, gereja itu mutlak dari unsur Kristus. Ya, sekali lagi, ada putra sulung, ada banyak putra, dan ada roh pemberi hayat. Ketiganya ini adalah realitas tubuh Kristus. Ketiganya ini adalah kebangkitan. Tiga ayat ajaib yang tadi disampaikan itu adalah tentang kebangkitan. Dan kebangkitan ini menghasilkan realitas tubuh Kristus yang adalah gereja. Itulah sebabnya gereja itu mutlak berasal dari unsur Kristus, mutlak dalam kebangkitan. Ya, sedangkan gereja lokal itu masih banyak orang-orang
yang bermacam-macam di dalam gereja lokal. Tumpuannya tepat, prosedurnya sudah tepat, satu-satunya prosedur gereja lokal, tetapi faktanya memang masih banyak jenis-jenis kaum beriman di sana. Tidak semuanya merupakan realitas tubuh Kristus. Di buku yang lain, saudara kita mengatakan bahwa realitas tubuh Kristus itu hanya mengacu kepada para pemenang. Dan para pemenang ini dihasilkan oleh gereja-gereja lokal. Artinya, para pemenang inilah yang merupakan realitas tubuh Kristus. Siapakah para pemenang? Para pemenang adalah mereka yang hidup di dalam kebangkitan. Nah, itulah ya, hari pertama dan hari kedua. Hubungannya seperti itu. Ya, setelah 3 peristiwa besar di hari pertama menghasilkan realitas tubuh Kristus, hari kedua membicarakan tentang kebangkitan. Karena kebangkitan inilah yang diperhidupkan oleh para pemenang. Siapakah para pemenang? Para pemenang ini adalah realitas tubuh Kristus. Ya, kalau kita mau ilustrasikan, apakah realitas tubuh Kristus? Apakah realitas tubuh Kristus, saudara-saudari? Kalau kita mau ilustrasikan itu adalah melihat diri kita. Diri kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sebagai manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, Anda dan saya, realitas Anda dan saya itu bukan tubuh kita. Tubuh jasmani kita ini bukan realitas diri kita. Realitas diri kita itu adalah roh dan jiwa kita. Kalau kita singkat menjadi satu kata, yaitu nyawa kita. Realitas Anda dan saya adalah nyawa kita, yaitu roh dan jiwa kita. Ya, roh inilah yang harus meresapi jiwa, sehingga nyawa kita adalah roh itu yang adalah Kristus yang pneumatik itu. Inilah ilustrasi dari realitas tubuh Kristus. Realitas tubuh Kristus itu seperti nyawa kita. Kalau tubuh ini bisa kelihatan, bisa diraba, secara luaran terlihat. Tetapi nyawa kita, yaitu realitas diri kita, tidak kelihatan, tetapi terekspresi melalui pemikiran kita, perkataan kita. Demikian juga realitas tubuh Kristus itu adalah nyawanya dari gereja. Gereja lokal itu terlihat. Gereja lokal itu bisa dipegang, terlihat, ada gedungnya, ada orang-orangnya, ada jemaat, terlihat secara luaran. Tetapi realitas tubuh Kristus itu nyawanya yang batininya. Siapakah mereka? Mereka itu adalah hayat pemenang. Hayat pemenang di dalam saudara-saudari yang masih mengenakan tubuh daging. Jadi secara alamiah, secara manusia yang bersifat daging, semua masih punya kelemahan. Ada dosa, ada daging, tetapi para pemenang adalah orang-orang yang menang melawan daging. Hidup dalam kebangkitan, dan ini tidak terlihat. Ini adalah perkara hayati, batini, nyawanya gereja. Nah,
apakah Anda dan saya di dalam gereja-gereja lokal sudah menjadi nyawa gereja? Sudah menjadi para pemenang yang adalah nyawanya gereja? Semoga saudara-saudari bisa jelas tentang makna realitas tubuh Kristus yang tadi saya ilustrasikan sebagai nyawanya gereja. Ya, dalam arti nyawa di sini adalah real sebagai roh tubuh. Ya. Saudara-saudari, nyawa gereja di sini adalah siapa? Dia adalah roh realitas. Nyawa daripada gereja, yaitu realitas tubuh Kristus, itu adalah roh realitas. Karena para pemenang memperhidupkan roh realitas, maka para pemenang itulah yang merupakan realitas tubuh Kristus. Anda dan saya harus menjadi bagian dari realitas tubuh Kristus. Anda dan saya harus hidup di dalam kebangkitan sehingga kita menjadi realitas tubuh Kristus. Ya. Ada belasan ribu di Indonesia, saudara-saudari bersidang di gereja-gereja lokal. Tetapi hanya sebagian kecil yang merupakan realitas tubuh Kristus, realitas gereja. Nah, semua uraian-uraian yang barusan itu mempersiapkan kita memasuki poin C. Hari yang kedua, yaitu kita harus berada di dalam realitas tubuh Kristus dengan cara apa? Mutlak. Apa? Mutlak. Mutlak dalam hal apa? Mutlak berada di dalam hayat kebangkitan Kristus. Nah, sekarang kita memasuki poin berikutnya, yaitu hayat kebangkitan. Ya, yang dilambangkan oleh kaki pelita emas, kaki Dian. Kalau Anda melihat gambar kaki Dian yang terbuat dari emas, di sana tuh ada kelopak bunga, ada bunga yang bertumbuh, bertunas. Di dalam setiap cabang-cabang, bahkan batang utama dari kaki Dian tuh ada ya tunas-tunas yang bertunas dan berbunga. Nah, itulah mengapa realitas tubuh Kristus yang digambarkan oleh kaki Dian emas yang ada tunas-tunas bunganya itu dikaitkan dengan apa? Tongkat Harun yang bertunas, berbunga, berbuah. Jadi di dalam tongkat Harun dan kaki pelita emas, kedua-duanya tuh ada tunas, ada bunga, dan akhirnya berbuah di gambaran tongkat Harun. Ini gambaran dari apa? Ini gambaran dari kebangkitan. Kita sekarang memasuki poin berikutnya, masih tetap perkara kebangkitan. Saudara-saudari, 12 tongkat itu sama-sama kering, sama-sama mati, sama-sama tidak punya akar. Ke-12 tongkat itu tongkat yang mati dan kering tanpa hayat. Tongkat Harun sama dengan ke-11 tongkat lainnya. Tetapi Allah
mengaruniakan kebangkitan kepada tongkat Harun. Ketika Harun keesokan harinya melihat, wow, tongkatku mengeluarkan tunas. Bahkan mengeluarkan bunga, dan bunganya itu jadi buah. Luar biasa. Harun segera sadar itu bukan dirinya, itu bukan karena dia berbeda dari 11 orang lainnya. Tidak. Tongkatku sama dengan 11 tongkat lainnya, sama-sama kering, sama-sama mati. Wow. Harun segera menjadi rendah hati. Dia sujud di hadapan Allah, mengaku, ini bukan saya. Ini bukan saya. Orang-orang yang hidup di dalam kebangkitan itu seperti itu. Baik Paulus, Yohanes, Saudara Ni, Saudara Li, semua tokoh-tokoh iman Kristen itu sama-sama berasal dari Adam. Sama-sama darah dan daging yang jatuh dalam sifat alamiah mereka. Dalam sifat bawaan mereka sama-sama adalah daging, tidak ada bedanya. Sama seperti tongkat Harun, sama, nggak ada bedanya dengan ke-11 tongkat lainnya. Ke-12 tongkat itu menggambarkan apa adanya kita sebagai manusia. Sama, nggak ada bedanya. Kalau Harun membanggakan tongkatnya, itu adalah kebodohan. Tetapi Harun tidak bodoh. Dia sadar betul, tongkatnya sama. Ini gambaran bahwa secara alamiah, walaupun Anda punya skill yang hebat, Anda punya kelebihan dari yang lain, Anda lebih fasih berbicara, Anda pandai berkhotbah, sama. Tongkat kita sama. Dengan semua tongkat sama-sama kering, sama-sama mati, sama-sama tidak ada hayat. Kalau Allah tidak mengaruniakan hayat kebangkitan, tidak bisa kita melayani Allah. Kita harus bertunas. Artinya apa? Kita harus memiliki kebangkitan. Yang Allah butuhkan adalah kita bertunas, bukan kita kerja, bukan kita berjeri lelah, bukan kita melatih diri sendiri supaya bisa berguna. Alamiah Anda itu tidak berguna. Entah itu alamiah yang baik, alamiah yang jelek, apalagi. Skill kita, kemampuan alamiah kita, betapa lebih baik sekalipun dari orang lain, betapa yang terbaik sekalipun itu tetap alamiah, itu tetap kayu kering yang tidak memiliki hayat. Anda harus bersujud, Tuhan, ampuni saya seringkali merasa lebih baik dari orang lain. Saya merasa tongkat saya lebih baik daripada tongkat orang lain. Ampuni saya, Tuhan. Saya seringkali seperti keledai yang bodoh. Ya, keledai itu ditunggangi oleh Tuhan. Orang-orang memuji, menyembah. Kalau keledai itu merasa dialah yang disembah dan dipuji, betapa bodohnya keledai itu. Dia tidak tahu siapa yang sedang menunggangi dia. Kalau orang yang sombong itu kayak keledai itu. Orang-orang memuji, orang-orang mengakui dia, mengakui kemampuannya, memuji, itu sudah pasti kita jumpai. Tetapi keledai yang bodoh itu ya seperti itu, menyangka pujian itu untuk dia. Padahal yang berhak menerima pujian itu adalah
Kristus yang menunggangi keledai itu. Anda jangan jadi keledai yang bodoh. Anda harus menjadi seperti Harun, seperti Paulus, Yohanes, saudarani, saudarali. Mereka tidak pernah merasa diri mereka itu berbeda dengan yang lain. Bahkan Paulus berkata, aku yang paling hina. Jikalau Anda merasa bahwa diri Anda itu berbeda dari yang lain, jikalau Anda merasa Anda punya kelebihan dari yang lain, Anda itu seperti keledai yang bodoh itu, saudara-saudari. Harun pasti dia bersujud dan menangis. Oh Tuhan, mengapa tongkatku bisa bertunas? Mengapa? Bukan tongkat orang lain. Padahal kami sama. Kenapa engkau memilih aku? Harun pasti bersujud, bersyukur, memuji Allah, dan dia semakin rendah hati. Memang kebangkitan ini hanya akan terekspresi di dalam orang-orang yang direndahkan. Paulus direndahkan sedemikian rupa sampai dia kehilangan akal, jalan buntu. Dia putus asa, tetapi di tengah-tengah itu dia mendapatkan kebangkitan. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, hanya orang-orang yang jatuh ke dalam kegelapan yang bisa seperti siapa? Seperti si Korah, Datan, Abiram, dan ke-250 para pemberontak itu. Di dalam Bilangan pasal 16. Para pemberontak itu berkata kepada Musa dan Harun, mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Mungkin orang-orang pemberontak itu merasa kalian kan sama saja dengan kami. Kalian pun punya sifat daging, kami pun cuma sifat daging. Kenapa kalian meninggikan diri? Hati-hati, saudara-saudari yang punya perasaan sedemikian kepada para penatua, kepada saudara-saudara yang di depan. Selalu melihat daging mereka dan merasa kenapa kalian meninggikan diri. Padahal belum tentu saudara-saudara di depan atau para penatua itu meninggikan diri. Belum tentu, tetapi kita sering merasa seperti itu. Itu prasangka kita bahwa mereka sedang meninggikan diri. Itulah sebetulnya perasaan 250 para pemberontak itu. Kenapa kalian meninggikan diri? Kalian kan sama dengan kami. Sebetulnya di balik sikap hati yang begitu ada ambisi. Ada ambisi. Ingin berebut kedudukan. Tetapi reaksi Musa tidak menyerang balik. Ya. Saudara-saudara di depan banyak yang sedemikian. Cuek aja. Musa tidak menyerang balik. Musa tidak mau mengurusi mereka. Musa hanya membawa mereka ke hadapan Allah. Sudah terserah Allah. Musa sendiri tidur nyenyak, santai. Gak ada masalah. Para pemberontak itu tidak mengancam kedudukan Musa. Bagi Musa silahkan saja. Musa membawa para pemberontak itu ke hadapan Allah. Allah kau wasitnya, silahkan. Aku mau tidur nyenyak. Terserah engkau. Bagi Musa, dia tidak terancam kedudukannya. Ya. Hasilnya di dalam Bilangan 16 ayat 35, 250 orang itu dimakan habis oleh api. Sedangkan Korah, Datan, dan Abiram itu ditelan oleh tanah yang menganga.
Ngeri, saudara-saudari, kalau kita merasa lebih baik, merasa layak. Jikalau Anda merasa layak, Anda seperti tongkat-tongkat yang kering gitu. Oh Tuhan Yesus, betapa bodohnya kalau kita sombong, saudara-saudari. Inilah kenikmatan saya di hari pertama dan hari kedua. Ya, satu yang membahas 1 Romawi itu. Kita bisa mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Kita ini adalah tongkat-tongkat kering. Kita harus tunduk merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Kita ini sama dengan yang lain. Walaupun kita punya sedikit kelebihan, itu tidak terhitung apa-apa. Semuanya karena Allah berkenan menaruh hayat kebangkitannya di dalam diri kita. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi realitas gereja. Ya. Di dalam gereja lokal. Semoga kita menjadi orang-orang yang menyusun realitas tubuh Kristus ini. Orang-orang yang hidup oleh hayatnya yang bangkit. Orang-orang yang senang melatih rohnya, karena hayat kebangkitan itu adalah roh Anda dan saya. Ketika kita melatih roh, maka hayat kebangkitan itu berfungsi. Dan kita akan seperti Harun. Kita tertunduk, kita menangis, kita merasa, Tuhan, mengapa Engkau memilih aku? Padahal aku itu sama dengan yang lain, bahkan aku paling buruk. Karena keburukan diri sendiri itu terlihatnya oleh kita. Keburukan orang lain belum tentu kita bisa lihat sebanyak keburukan kita. Sehingga sungguh benar kalau kita berkata, akulah yang paling buruk. Nah, orang-orang yang rendah hati seperti ini akan memperhidupkan hayat kebangkitan. Tuhan membutuhkan mereka karena Tuhan menginginkan realitas tubuh Kristus hari ini. Haleluya. Mohon maaf saya menghabiskan waktu. Saudara-saudari bisa membagikan kenikmatan di sidang-sidang berikutnya. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari, menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjadi putra sulung. Amin. Terima kasih kami menjadi saudara-saudaramu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau dan kami menjadi tubuh Kristus. Amin. Amin. Tubuh Kristus memiliki roh realitas sebagai esensi dan realitas tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih kami ada di dalam gereja lokal. Amin. Gereja lokal satu-satunya prosedur agar kami bisa menjadi pemenang-pemenang yang memperhidupkan hayat kebangkitan. Amin. Oh, orang-orang yang sedemikian adalah realitas tubuh Kristus. Amin. Tuhan, kami tidak puas hanya sekedar berada di gereja-gereja lokal. Amin. Kami ingin menjadi realitas tubuh Kristus. Amin. Realitas gereja di tengah-tengah gereja lokal. Tuhan, kerjakanlah berita yang tinggi dan dalam ini. Buatlah kami bisa mencerna makanan ini. Oh Tuhan Yesus, kami mau bertumbuh, bertunas
Amin. melalui tongkat yang mati itu. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih suplayanya. Amin. Berkati. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin.